Mbah Jaya, Siap Dan. ini laporan penanganan tawon Sariharjo atas nama Pak Soeharto belum ditangani. Ini ditangani sekarang ya? Siap. Ya. Itu karo tugaskan 3 personil, Siap. armada dan peralatan disiapkan. Siap. Persiapan Dan. Ya. Waduh, bahaya nih. APD-nya rusak. Wah, Dan, APD banyak yang rusak. Selain baju lebah, apa lagi, Pak? Ada lagi Dan, ada sarung tangan, helm sama sepatu. Ada. Selamat pagi, Bolo-Bolo Damkar. Perkenalkan, saya Nawa Murtianto selaku Kepala Seksi Operasional dan Investigasi Kebakaran Kabupaten Sleman yang ditugaskan di bidang pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Selama ini kami menjalankan tugas yang pertama, operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan kebakaran, dan operasi penyelamatan non-kebakaran. Yang ketiga, melaksanakan operasi pengamanan bagi yang dilaksanakan untuk pejabat, tamu negara, dan masyarakat. Keempat, melaksanakan investigasi kebakaran. Ketugasan ini adalah dalam rangka mewujudkan capaian standar pelayanan minimal di sub urusan kebakaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Seksi Operasional dan Investigasi Kebakaran Kabupaten Sleman mempunyai 4 isu utama. Yang pertama, terbatasnya ketersediaan sumber daya operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan kebakaran. Kemudian yang kedua, terbatasnya sumber daya operasi penyelamatan non-kebakaran. Yang ketiga, belum adanya sistem dan prosedur pengamanan bagi kegiatan masyarakat. Dan yang terakhir keempat, belum dilaksanakannya investigasi sesuai dengan standar kegiatan investigasi. Dari 4 permasalahan ini, permasalahan yang paling menonjol adalah ketersediaan sumber daya operasi penyelamatan kebakaran. Jika masalah ini tidak diintervensi, akan berakibat pada menurunnya kualitas operasi dan bermuara pada pelayanan publik di sub urusan kebakaran tidak tercapai dengan optimal. Dengan isu utama keterbatasan sumber daya operasi penyelamatan non-kebakaran yang kemudian dianalisa dengan metode Fishbone, maka didapatkan 3 penyebab utama. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana operasi penyelamatan kebakaran yang disebabkan belum terdatarnya biaya anggaran untuk belanja, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kedua, keterbatasan SDM yang meliputi belum ada petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sleman yang memiliki sertifikasi operasi penyelamatan. Yang ketiga, belum adanya pedoman standar operating prosedur dalam pelaksanaan operasi penyelamatan kebakaran. 3 masalah ini yang selalu terjadi selama pelaksanaan tugas Seksi Operasional Investigasi dan Kebakaran, khususnya dalam operasi penyelamatan non-kebakaran. Perubahan Strategi Inovasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman atau SIAMAN telah dilaksanakan di Seksi Operasional dan Investigasi Kebakaran Kabupaten Sleman dengan keluaran sebagai berikut. Pertama, telah diterbitkannya Surat Keputusan Kasatpol PP Kabupaten Sleman tentang tugas dan susunan tim aksi perubahan. Kedua, telah dilaksanakannya diseminasi tugas dan fungsi pemadam kebakaran kepada masyarakat melalui stiker yang telah dipasang di tempat-tempat umum dan akun media sosial Instagram pemadam kebakaran. Ketiga, telah tersusunnya dokumen berpedoman standarisasi sarana prasarana untuk operasi penyelamatan non-kebakaran. Keempat, telah disusunnya dokumen daftar pembaruan sarana prasarana operasi penyelamatan non-kebakaran yang kemudian diusulkan menjadi kertas kerja standar harga barang dan jasa untuk belanja pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penyelamatan non-kebakaran. Keluaran ke-6, telah dilaksanakannya koordinasi pelaksanaan operasi penyelamatan atau kondisi membahayakan manusia dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta
yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan MOU atau kesepakatan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dengan Kantor Pencarian Pertolongan Yogyakarta. Ketujuh, telah diterbitkannya surat keputusan Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman tentang pedoman penyusunan SOP untuk operasi penyelamatan dan kebakaran. Keluaran ke-8, telah tersusunnya kajian pengembangan kompetensi untuk pegawai pemadam kebakaran. Keluaran 9, yaitu kajian awal kebutuhan pegawai pemadam kebakaran yang kemudian disampaikan kepada para pihak terkait, yaitu Sekretaris Daerah, Bapeda, BKPB, dan BKAD. Keluaran terakhir untuk kegiatan ke-11 adalah tersusunnya laporan implementasi aksi perubahan SIAMAN di Seksi Operasional dan Investigasi Kebakaran. Dengan adanya pengembangan kompetensi SDM ini, kami personel pemadam kebakaran dapat mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi personel pemadam kebakaran Sleman. Lalu personel pemadam kebakaran Sleman juga dapat mengetahui penyelenggaraan dari pengembangan kompetensi ini. Setelah diketahui kebutuhan dan penyelenggaraannya, kita juga dapat menyusun kerangka perencanaan dari pengembangan kompetensi ini. Lalu manfaatnya adalah untuk menunjang pengembangan kompetensi personil pemadam kebakaran Sleman sehingga dapat melayani masyarakat Kabupaten Sleman secara maksimal. Menurut saya, pengembangan kompetensi personel itu adalah sebuah kebutuhan untuk kami. Setelah kita mendapatkan pelatihan-pelatihan yang tentunya tersertifikasi, kita akan mendapatkan, selain kita mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan secara skill, kita akan mendapatkan kekuatan hukum dari sertifikat yang kita dapatkan dari pengembangan kompetensi tersebut. Selain itu juga, dengan adanya pengembangan kompetensi ini, kami akan lebih dapat berpikir mengenai kebutuhan apa saja yang kita perlukan dalam pelaksanaan tugas. Contohnya adalah SOP dan juga kerjasama antar instansi terkait. Untuk dari saya cukup itu. Saya berharap semoga pengembangan kompetensi ini dapat dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh untuk seluruh personel pemadam kebakaran. Terima kasih. Demikian Bola-Bola Damkar, implementasi strategi inovasi pemadam kebakaran Kabupaten Sleman atau SIAMAN dengan bertujuan untuk mengatasi masalah keterbatasan tersedianya sumber daya operasi penyelamatan non kebakaran. Diharapkan manfaat yang didapatkan adalah untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya operasi penyelamatan non kebakaran sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan pemadaman kebakaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Sleman. Salam Yuda Bramajaya, pantang pulang sebelum padam.